Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita masuk ke lab pertama praktikum akuntansi biaya dan manajemen 2, yaitu mengenai cost volume profit analysis dan cost behavior. Nah, sebenarnya tuh dua materi ini udah pernah dipelajari sebelumnya di akuntansi biaya dan manajemen 1. Tapi karena ada perubahan di silabus, makanya di sini kita pelajari lagi. Tapi di sini cuma review aja sih secara singkat. Kalau kalian pengen pelajarin lebih dalamnya lagi, kalian bisa baca buku ya. Lanjut, pertama-tama kita membahas dulu apa sih cost volume profit analysis itu. Definisinya adalah analisis yang digunakan manajer untuk mengetahui perilaku total cost, total revenue, dan operating income ketika terjadi perubahan pada 5 hal berikut, yaitu volume produksi, variable cost per unit, total fixed cost, selling price, dan bauran produk terjual atau mix of products sold. Tujuan dari CVP analysis ini adalah yang pertama perencanaan biaya dan laba, yang kedua menentukan volume produksi, yang ketiga alat untuk mencapai targeted operating income atau TOI. Nah, dalam CVP analysis ini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi atau asumsi yang perlu dipenuhi. Yaitu yang pertama, semua barang yang diproduksi terjual. Yang kedua, TR dan TC berubah seiring Q. Yang ketiga, TC sama dengan TVC plus TFC atau total variable cost plus total fixed cost. Lalu yang keempat, SP, VC, dan TFC diketahui pasti dan konstan. Lalu yang kelima, dalam grafik, TR dan TC linear dengan Q. Nah, di sini kan ada grafik ya. Ini merupakan grafik untuk CVP analysis. Untuk sumbu Y-nya adalah P atau selling price, sumbu X-nya adalah Q atau quantity. Lalu di sini ada kurva TR dan kurva TC. Nah, kalau kurva TR dan TC saling berpotongan, maka akan menghasilkan yang namanya break even point atau BEP. Nah, ini tuh merupakan titik impas di mana si perusahaan itu tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian atau lebih singkatnya tuh kayak balik modal gitu perusahaannya. Nah, di sini kenapa kurva TR itu dari nol, jadi dia dari nol, karena kan revenue itu emang dari nol kan, kalau kuantitasnya nol, revenue-nya nol, kalau kuantitasnya naik, ya revenue-nya naik. Nah, sementara TC itu kenapa nggak dari nol? Karena TC itu kan dalam komponennya ada fixed cost kan, di mana si fixed cost ini ketika produknya nol pun dia bakal tetap ada fixed cost-nya. Makanya di sini TC nggak dari nol gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus dalam CVP analysis. Yang pertama ada contribution margin, yaitu eh, yang pertama ada contribution margin, yaitu lalu di sini ada kurva TR dan kurva TC. Nah, kalau kurva TR dan TC saling berpotongan, maka akan menghasilkan yang namanya break even point atau BEP. Nah, ini tuh merupakan titik impas di mana si perusahaan itu tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian atau lebih singkatnya tuh kayak balik modal gitu perusahaannya. Nah, di sini kenapa kurva TR itu dari nol, jadi dia dari nol, karena kan revenue itu emang dari nol kan, kalau kuantitasnya nol, revenue-nya nol, kalau kuantitasnya naik, ya revenue-nya naik. Nah, sementara TC itu kenapa nggak dari nol? Karena TC itu kan dalam komponennya ada fixed cost kan, di mana si fixed cost ini ketika produknya nol pun dia bakal tetap ada fixed cost-nya. Makanya di sini TC nggak dari nol gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus-rumus dalam CVP analysis. Yang pertama ada contribution margin, yaitu tingkat pendapatan setelah dikurangi dengan total variable cost. Nanti itu si CM ini bakal digunakan untuk menutupi total fixed cost. Lalu yang kedua ada break even point atau BEP. Seperti yang tadi udah aku jelasin ya, yaitu titik impas gitu. Di mana di sini tuh total revenue nilainya sama dengan total cost-nya. Lalu yang ketiga ada operating income, yaitu laba operasional perusahaan atau laba dari hasil penjualan perusahaan. Lalu yang keempat ada unit sales to achieve TOI. TOI itu adalah targeted operating income, yaitu si unit sales to achieve TOI ini adalah jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh operating income yang ditargetkan. Lalu yang kelima ada revenue sales to achieve TOI, yaitu berapa sih jumlah sales revenue yang perlu diperoleh perusahaan biar mencapai targeted operating income-nya. Lalu selanjutnya adalah margin of safety, yaitu batas penurunan penjualan yang diizinkan hingga mencapai BEP atau break even point. Jadi itu si margin of safety itu kayak berapa sih penjualan yang boleh turun gitu, berapa batasnya. Selanjutnya adalah degree of operating leverage atau DOL, yaitu merupakan efek yang ditimbulkan oleh fixed cost terhadap perubahan operating income seiring perubahan kuantitinya. Selanjutnya adalah target operating income before income taxes, yaitu merupakan berapa sih laba penjualan yang kita targetkan sebelum dikurangi dengan pajak.
Terakhir ada rumus sales mix nih. Untuk sales mix ini ada dua rumus, yaitu rumus untuk break even point-nya dan contribution margin average. Jadi kalau dalam sales mix atau bauran produk itu untuk mencari BEP-nya tuh sama aja kayak nyari BEP di produk yang cuma ada satu, tapi itu bedanya dia tuh fixed cost-nya dibagi sama CMA atau contribution margin average. Nah, kita kan udah beres bahas mengenai CVP analysis nih. Selanjutnya kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu cost behavior. Cost behavior atau perilaku biaya adalah bagaimana biaya berubah seiring dengan adanya perubahan cost driver atau pemicu biaya. Nah, cost driver ini sendiri adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya suatu biaya selama rentang waktu tertentu. Nah, tadi tuh perilaku biaya ini tuh bisa dipahami sama manajer melalui fungsi biaya. Apa sih fungsi biaya itu? Fungsi biaya atau cost function adalah deskripsi matematis mengenai bagaimana suatu biaya berubah ketika terjadi perubahan tingkat aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Nah, dalam mengestimasikan fungsi biaya itu ada asumsinya gitu. Yang pertama, variasi tingkat aktivitas tunggal atau pemicu biayanya itu menjelaskan variasi dalam biaya total terkait. Lalu yang kedua, perilaku biaya diestimasikan dengan fungsi biaya linear dalam rentang relevan. Nah, fungsi biaya linear itu adalah fungsi biaya di mana dalam rentang yang relevan, grafik biaya total versus aktivitas tunggal membentuk garis lurus. Jadi tuh grafiknya bikin garis lurus gitu dalam si fungsi biaya linear ini. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang cost driver ya. Nah, kalau untuk di si cost function ini, jadi setelah kita bikin fungsi biayanya tuh, kita jadi bisa nentuin gimana sih cost driver yang baik itu. Nah, terdapat 3 metode dalam menentukan cost driver, yaitu yang pertama economic plausibility. Economic plausibility ini yaitu dengan melihat apakah si pemicu biaya itu masuk akal secara ekonomis atau enggak. Jadi kalau misalnya pemicu biayanya itu masuk akal secara ekonomis, berarti dia merupakan pemicu biaya atau cost driver. Lalu yang kedua adalah goodness of it, yaitu dengan melihat pemicu biaya manakah yang penyimpangan antara biaya prediksi dan biaya aktualnya lebih kecil. Atau kalau misalnya kita lihat di grafik nih, ini ada dua grafik kan, grafik yang atas sama yang atas ini, sama yang bawah ini. Nah, kalau dari dua grafik ini kan jarak dari 0 ke grafik pertama ini kan lebih dekat daripada jarak dari 0 ke grafik kedua. Maka berarti cost driver itu yang ini, yang machine hours. Karena jarak jarak dari 0 ke fungsinya itu lebih sedikit gitu. Lalu yang ketiga adalah significance of independent variable, yaitu dengan melihat pemicu biaya manakah yang lebih signifikan terhadap biaya dengan melihat tingkat kemiringan grafiknya. Jadi semakin curam, dia tuh semakin signifikan. Nah, kalau dari dua grafik ini bisa dilihat kan, yang lebih curam tuh yang ini, yang si machine hours dibandingin yang direct manufacturing labor hour. Berarti di sini bisa kita tentukan untuk si indirect manufacturing labor cost-nya itu, cost driver-nya adalah si machine hour karena dia tuh dalam grafiknya lebih curam gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai linear cost functions atau fungsi biaya linear. Jadi pada dasarnya tuh fungsi biaya linear adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu merupakan total biayanya, A itu konstanta atau komponen awal dari suatu biaya, lalu B itu adalah koefisien kemiringan atau besar hubungan cost driver dan biaya, lalu si X-nya ini adalah jumlah cost driver-nya. Nah, secara dasarnya tuh terdapat tiga bentuk dari si linear cost function. Yang pertama variable cost, yang kedua adalah fixed cost, yang ketiga adalah mixed cost. Di sini bisa dilihat grafiknya dan penjelasannya juga serta ada fungsinya. Jadi kalau variable cost berdasarkan grafiknya fungsinya itu 0,5 kali X. Terus kalau fixed cost itu dia sama dengan $1.000. Kalau yang mixed cost itu atau semi variable cost itu fungsinya itu dia sama dengan $300 ditambah $0,2 kali X. Nah, tadi kan sebelumnya kita sempat nyinggung gitu kan tentang estimasi fungsi biaya. Nah, di sini tuh ada 4 metode dalam mengestimasikan fungsi biaya. Yang pertama, metode teknik industri atau industrial engineering method. Ini itu merupakan metode yang mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output dalam konteks fisik. Jadi tuh si input sama output itu kayak dibandingin secara fisik, kayak misalnya satu input bisa untuk berapa output, nanti itu dari si perbandingan ini atau dari si analisis hubungan ini tuh ditranslate gitu, ditranslasikan ke dalam fungsi biaya gitu. Metode ini tuh juga disebut sebagai metode pengukuran kerja. Lalu yang kedua adalah metode konferensi atau conference method.
yaitu merupakan metode yang mengestimasi fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga adalah metode analisis akun atau account analysis method, merupakan metode yang mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel, tetap, atau campuran menurut tingkat aktivitas yang diidentifikasikan. Lalu yang terakhir adalah metode analisis kuantitatif atau quantitative analysis method, yaitu merupakan metode yang menggunakan pendekatan matematika formal untuk merumuskan fungsi biaya berdasarkan data-data yang terkait di masa lampau. Untuk bahasan tentang cost function ini, kita tuh bakal lebih fokus ke metode analisis kuantitatif. Nah, di dalam metode analisis kuantitatif ini tuh terdapat dua metode, yaitu high-low method dan regression analysis method. Yang pertama, high-low method, yaitu merupakan metode yang paling simpel dalam analisis kuantitatif. Jadi, dengan menggunakan metode ini, tadi kan kita udah tahu fungsi biaya ya, yang Y sama dengan A plus BX. Nah, di high-low method ini, si B-nya itu, atau si koefisien kemiringannya itu dicari dengan cara membagi selisih antara biaya terkait cost driver terbesar dan terkecil dengan selisih antara nilai cost driver terbesar dan terkecil. Nah, nanti kalau kita udah nemu nilai B berapa, kita bisa cari konstantanya atau si A-nya. Nah, si A-nya ini tuh bisa kita cari dengan memasukkan nilai tertinggi atau nilai terendah. Karena bisa dua-duanya karena tuh hasil A-nya bakal tetap sama aja, nilai A-nya bakal tetap sama. Nah, si high-low method ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan representative high dan representative low. Hal ini tuh dilakukan ketika ada kondisi yang di luar dari normal gitu. Contohnya nilai cost driver tiba-tiba menjadi sangat tinggi akibat kelalaian karyawan. Misalnya tuh karyawannya lupa matiin mesin, jadi cost drivernya tinggi. Jadi kan tuh jadi apa ya, cost driver tertinggi gitu karena itu kan kondisi yang nggak normal. Makanya si manajernya ini tuh bisa menggunakan representative high, jadi kayak menggunakan nilai high lainnya selain nilai high yang nggak normal itu. Lalu yang kedua adalah regression analysis method, yaitu merupakan metode statistik yang mengukur jumlah rata-rata perubahan variabel dependen yang terkait dengan perubahan unit dalam satu atau lebih variabel independen. Nah, analisis regresi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Di antaranya adalah D-square method, product moment method, dan sebagainya. Nah, sebenarnya tuh untuk lebih jelasnya lagi si regression analysis method ini bakal kalian pelajari di mata kuliah statistika 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal biar kalian bisa lebih mudah memahami gimana sih metode untuk estimasi fungsi biaya. Jadi di sini ada data. Nah, terus dari keempat data ini kita diminta untuk menentukan koefisien kemiringannya, lalu yang kedua konstanta untuk fungsi biaya, lalu yang ketiga perkiraan fungsi biayanya dengan menggunakan high-low method. Jawabannya itu yang pertama, tadi kan cara mencari B atau koefisien kemiringan itu adalah dengan membagi selisih antara biaya terkait cost driver terbesar dan terkecil dengan selisih antara nilai cost driver terbesar dan terkecil. Nah, biaya terkait cost driver terbesar itu kan yang ini kan yang 1073 ini nih. $1.073. Sementara biaya terkecil itu yang $641. Berarti dikurangin aja cari selisih dari dua biaya tersebut. Lalu kalau cost driver terbesar kan yang 82 machine hour, kalau terkecilnya yang 46 machine hour, berarti tinggal dicari selisihnya. Ketemu tuh selisihnya segini sama segini, tinggal dibagi hasilnya adalah $12 per machine hour. Itu untuk si B-nya atau koefisien kemiringannya. Nah, lalu yang kedua itu dia minta konstanta untuk fungsi biayanya kan. Berarti ya udah kita dari fungsi biayanya dulu, Y sama dengan A plus BX, berarti A sama dengan Y min BX. Yang pertama nih, kita pakai highest observation dulu. Berarti kita pakai angka yang terbesar yang ini nih, 1073 sama 82. Berarti kita tinggal masukin angkanya aja ke rumus. Y-nya $1.073, terus si B-nya dari yang tadi kita peroleh ini, terus untuk si X-nya 82. Nanti ketemu hasilnya 1073 dikurangi sama 984, sama dengan $89. Nah, ini kalau kita pakai lowest observation, ya udah tinggal masukin data dari sini aja kan yang lowest-nya. Berarti Y-nya $641, terus dikurangi $12 per machine hour dikali sama 46 machine hour. Nanti ketemu 641 dikurangi $552 sama dengan 89. Jadi terbukti kan kalau mau pakai nilai tertinggi atau nilai terendah tuh hasil untuk konstantannya bakal sama aja. Nah, yang ketiga kan minta perkiraan fungsi biayanya. Berarti Y sama dengan A plus BX, tinggal masukin aja A sama B-nya.
A-nya tadi $89, B-nya itu $12. Nah, untuk interpretasi dari fungsi B-nya tuh konstanta atau A-nya itu jadi tanpa dipengaruhi machine hour, maka besar indirect manufacturing labor cost yang dikeluarkan adalah sebesar 89. Sementara untuk interpretasi si B atau $12 ini, jadi ya, dia tuh jika terjadi peningkatan machine hour sebanyak 1 jam, maka indirect manufacturing labor cost akan meningkat sebanyak $12. Nah, segitu. Jadi sekian untuk penjelasan di lab 1 ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di materi yang udah dibagikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lab 2.